Ya, oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali diperjumpakan Allah. Insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini dalam sharing session buku ya, buku CRM Flywheel Marketing, pertemuan perdana. Ya semoga nanti bisa kita lanjutin sampai bab terakhir gitu ya. Semoga bisa Allah berikan kemudahan. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu, di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Kausar di Yaumul Qiyamah nanti. Ya, izin bentar teman-teman ya. Oke. Jadi agenda pekan CRM nanti kurang lebih akan membahas buku ya. Gitu. Jadi ini berseri teman-teman. Semoga nanti teman-teman bisa mengikuti agar hasilnya bisa maksimal gitu. Oke, sebelumnya ada yang belum pernah ketemu dengan saya sebelumnya boleh tulis di kolom komentar. Ada yang belum pernah ketemu atau ada yang sudah kenal, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Kalau udah kenal semua kan nggak perlu kenalan kan gitu. Khawatirnya nanti bosen gitu ya. Belum pernah ketemu langsung, tapi sudah pernah ikut live Zoom-nya ya Mas Sigit ya. Atau pernah baca bukunya barangkali. Ya. Oke, siap. Kenal sering ikut live Zoom, Masya Allah. Jadi udah banyak yang ketemu ya. Ketemu meskipun lewat online. Ya. Oke, mungkin sedikit singkat ya. Saya perkenalan bentar aja gitu ya, karena banyak yang udah tahu. Ya, nama saya Latif Setiawan dan saat ini owner di Anissa Group. Anissa Group itu mungkin teman-teman kalau baca buku pertama, kedua, ketiga tahu bisnis saya apa. Bisnis saya adalah jualan fashion hijab syar'i ya dengan brand Anissa Kimar. Kemudian ada juga Anikop ya. Anikop itu jualannya nikop ya. Alhamdulillah hari ini sudah running meskipun tanpa kehadiran saya. Jadi status saya sudah owner ya, karena saya pengen fokus satu bisnis saja sebenarnya gitu. Yang lain dijalankan oleh tim gitu. Dan ada juga di Gmap. Nah, di Gmap itu fokusnya dua aja teman-teman, yaitu Instagram dan reseller consultant ya. Dan CRM ini ya kayak apa ya? Kayak insight kami ketika kami terjun di situ di dunia konsultan. Oh ternyata banyak hal yang sebenarnya nggak kemana-mana gitu loh. Cukup kita memaksimalkan pelanggan yang ada itu bisa memaksimalkan penjualan, bahkan nggak ada selesai-selesainya gitu, karena kita buat acara secara apa ya, secara massal seperti kita mentoring hari ini, kita juga bisa buat secara personal, kita bisa kasih hadiah macam-macam, jadi nggak ada habis-habisnya kita bagian pelanggan itu. Itu jadi alhamdulillah sekarang ada sekitar 70-an klien Instagram yang kita bantu, kita dampingi, dan reseller kurang lebih ada sekitar 45-an brand ya, yang insya Allah kita dampingi juga. Kemudian saya dikasih amanah sama Mas Bagas Alimpat, founder dari Dewa Snack dan Jalusuge ya, untuk menjadi CMO khususnya yang mengurus pembinaan reseller dan juga mengurus repeat order. Jadi gimana caranya mereka repeat ordernya tinggi gitu. Itu, dan alhamdulillah sudah 5 buku ditulis, yaitu buku pertama Instagram Business Roadmap Part 1 membahas tentang persiapan launching di Instagram. Yang part 2 ini marketingnya ya, marketing dan after launching. Jadi kalau digabung part 1 part 2 itu menjadi rangkaian dari kita nyiapin produk, ngurus marketing sampai launching gitu. Itu lengkap di buku Instagram Business Roadmap part 1 dan part 2.
Dan buku ketiga panduan membuat kurikulum reseller, ya itu eh, apa ya? Ya itu kurikulum saya sebenarnya di Anissa Kimar, cuman tak bukukan. Bukunya kayak gini teman-teman. Jadi cukup apa ya? Cukup komplit juga di buku ini. Ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram, ada finansial literasi, ada solve the problem, ada goal roll down, ada mindset. Jadi itu hasil karya kami membukukan kurikulum. Jadi SOP kurikulum kami itu kita bukukan, dan karena banyak yang bingung akhirnya kita tuangkan di buku. Ternyata banyak orang yang membutuhkan sebagai referensi, maka jadilah buku panduan membuat kurikulum reseller. Gitu. Kemudian buku tahun 2019 ya, tahun 2019, tahun 2020 saya lupa. Dari 2020 kelihatannya ya. Buku yang keempat, Behind the Scene Membina Reseller. Jadi kemarin terakhir saya membina kurang lebih 4-5 brand reseller, dan alhamdulillah growth, omsetnya meningkat, dan itu yang menjadi cikal bakal kita tulis buku Behind the Scene. Dan itu banyak teman-teman leader yang berkontribusi juga menulis buku tersebut. Kemudian buku terakhir adalah CRM Flywheel Marketing. Ya, ini kayak daleman aja sih. Saya nulis buku terus terang teman-teman tidak money oriented, artinya bukan terus ini menjadi bisnis utama, karena bisnis utama sebenarnya konsultan ya. Nah ini kayak hobi aja sih. Makanya saya nulis juga nggak sering-sering banget, setahun sekali biasanya. Gitu ya. Tahun Instagram Business Roadmap itu 2018, tahun 2019 itu kurikulum reseller, Behind the Scene itu 2020, CRM 2021. Itu jadi setahun sekali saya nulis buku itu. Jadi kayak hobi aja. Jadi apa yang tak jalanin ya itu yang tak tulis. Jadi tidak terlalu mengejar pokoknya harus sekian enggak. Enjoy aja gitu. Nah, ini alhamdulillah sudah 5 buku ya. Semoga teman-teman sedikit terinspirasi atau semoga bisa membantu bisnis teman-teman. Nah, ini buku yang ke-5, CRM Flywheel Marketing, dan insya Allah hari ini kita akan bahas pembahasan bab pertama ya. Itu bab pertama gitu, jadi nggak kemana-mana. Jadi insya Allah semoga ini bisa berseri, jadi semoga juga teman-teman bisa mengikuti sampai sesi akhir gitu ya. Itu terus yang luar biasanya dan membuat saya terharu teman-teman, buku ini dari laporan penjualan dari tim customer service itu katakanlah buku yang laku terjual itu 100 pieces. Katakanlah yang laku terjual itu 100 pieces, dan review yang masuk itu sampai hingga 50%-nya gitu. Jadi sampai 50 orang tuh nge-review gitu. Itu yang membuat aku seneng gitu. Senang. Kenapa? Karena untuk memberikan review, untuk kasih testimoni di sosial media, bahkan sampai banyak yang nulis artikel panjang-panjang, itu membutuhkan effort gitu. Kalau benar-benar mereka nggak merasa terbantu, teman-teman nggak merasa terbantu, saya rasa nggak mungkin sampai mereka mereview gitu. Nah, ini yang membuat saya senang, bahkan saya pernah menulis sebuah status, kebahagiaan terbesar saya bukan ketika omset itu naik gitu. Karena seringkali omset naik tapi tim itu lembur setiap hari. Omset naik tapi pelanggan ada komplain gitu. Jadi indikatornya bukan itu. Kebahagiaan saya menempatkan kebahagiaanku tuh di omset naik gitu. Tapi kebahagiaan terbesar yang saya rasakan adalah ketika pelanggan itu bahagia. Gitu. Jadi kalau pelanggan bahagia itu senangnya luar biasa. Ya, saya izin ya teman-teman ya untuk mute awal dulu ya. Jadi ketika lihat senyum pelanggan itu luar biasa, senang gitu. Gitu. Jadi apa ya? Ketika ada tim, jadi ada dua ya. Kebahagiaan terbesar itu adalah tim dan pelanggan yang bahagia. Jadi kalau apa ya, ketika bisnis itu kan kita niatkan untuk membantu orang lain gitu. Kalau kita menempatkan kebahagiaan, untuk apa sih kita bisnis? Kan untuk membahagiakan orang lain kan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau goal kita orientasinya adalah membahagiakan pelanggan dan membahagiakan tim, kita nggak usah omset 100 juta, nggak usah omset 300 juta, nggak usah omset 1 M, itu udah bahagia sejak awal gitu.
karena orientasi kita adalah membantu orang lain gitu. Itu jadi kita bisa menjadikan bisnis kita tuh sejak detik pertama itu adalah wasilah kita untuk membahagiakan orang lain, dan membahagiakan orang lain itu adalah salah satu bentuk dari kita sedekah gitu. Gitu. Jadi ini yang membuat saya terharu di buku CRM Flywheel Marketing. Terus kurang lebih tahun 2020 ya, tanggal 28 sampai 30 Agustus ya, saya belajar dari Mas Saiful Islam dan Mas Arif Diansyah. Jadi murni yang saya ceritakan ini insight salah satunya dari Mas Aris dan Mas Saiful, dan ada juga insight dari pengalaman saya berbisnis, dan juga insight saya belajar dengan Mas Satya Pradana ya, founder dari Inspira gitu. Nah, dan itu insight itu benar-benar kita eksekusi dalam 1 tahun terakhir ini ya. Nah, ini pembahasan singkat tentang flywheel marketing. Jadi apa sih flywheel marketing? Flywheel marketing itu dicetuskan oleh Jim Collins. Jim Collins itu adalah seorang pakar leadership ya, yang dia tuh penasaran kenapa brand-brand besar di dunia ya itu bisa growth hanya dalam waktu 5 sampai 10 tahun gitu. Jadi ada brand-brand itu yang growth-nya tuh cepat. Nah, dia penasaran kenapa gitu. Kemudian setelah diteliti ternyata alasannya adalah satu gitu. Mereka selalu menekankan customer experience sebagai tujuan utamanya gitu. Jadi ternyata flywheel marketing itu senternya adalah customer experience. Nah, yang sebelah kiri ini ya, ini adalah flywheel marketing versi HubSpot. Yang kanan itu flywheel marketing versi Amazon. Sebenarnya HubSpot juga miliknya Amazon gitu. Jadi ternyata brand-brand terbesar yang bukan brand-brand terbesar ya, brand yang growth-nya cepat itu adalah brand yang mengutamakan customer experience. Gitu. Contohnya apa? Contohnya kalau teman-teman tahu brand Apple. Brand Apple adalah salah satu brand dengan intangible asset terbesar di dunia ya, dan naik turun ya, Apple, Amazon itu 1-2 biasanya. Nah, itu dengan intangible asset terbesar di dunia, brand Apple itu ada satu ketika tahun 2019 itu ada yang komplain ya. Jadi Apple iPhone 11 itu ada yang baterainya tuh panas gitu. Baterainya panas, kemudian ternyata kurang awet. Kemudian ada customer-nya yang komplain, dan itu terjadi di Indonesia. Dan saat itu juga si Apple merilis sebuah pengumuman, dia bilang ke semua pelanggan iPhone-nya, dia ngomong kayak gini, bagi teman-teman yang mempunyai iPhone seri ini tahun ini, silahkan datang ke iBox, ke store resmi Apple, maka baterainya akan kami ganti. Gitu. Padahal itu yang beli iPhone 11 itu jumlahnya jutaan di Indonesia. Gitu. Tapi Apple rela mengganti ya untuk apa? Untuk agar pelanggannya tidak ada yang kecewa. Gitu. Bahkan kata guru saya Mas Satya Pradana, lebih baik kita rugi materi. Ya, ketika kita rugi materi kan cuma sekali gitu kan. Mungkin Apple itu gantinya sekali, tapi reputasinya selalu terjaga, selalu menghadirkan produk yang terbaik. Kalau kita rugi materi mungkin sekali. Misalkan ada barang kita yang cacat, kemudian diganti dengan yang baru. Itu kan kita rugi gitu kan. Tapi setelahnya kan pelanggan akan selalu trust dan bahkan akan terus repeat order ke kita. Kalau kita rugi materi. Tapi kalau kita sudah rugi reputasi, dicap sama pelanggan, oh ini penjual yang tidak amanah, yang perkataannya tidak bisa dipercaya, maka selamanya pelanggan itu bahkan bisa tidak beli ke kita gitu. Ibaratkan kita udah sering bohong ke teman kita, ya kita pinjam uang nggak pernah dikembalikan, mau pinjam uang lagi itu ya nggak bakalan dikasih gitu. Jadi teman-teman, itu salah satu bentuk Apple memperjuangkan customer experience. Kemudian ada juga Apple ini prosesornya kan diproduksi sama Intel ya. Kemudian Apple menghendaki di peluncuran iPhone ini prosesornya Intel harus lebih cepat daripada yang dibuat sekarang. Gitu.
Dan saat itu Apple itu belum perusahaan apa-apa, masih perusahaan kecil gitu, masih startup, masih ya ya belum menjadi top leader perusahaan dengan intangible asset terbesar di dunia, masih kecil banget. Nah, tapi si Apple ini adalah menjadi perusahaan yang berani mengkritisi Intel, ya, melaporkan bug terbanyak. Jadi perusahaan yang berani mengkritisi Intel itu Apple gitu. Nah, kemudian Apple meminta prosesornya lebih cepat, itu yang ditanamkan di iPhone itu lebih cepat daripada prosesor-prosesor yang diproduksi sebelumnya. Tapi karena si Intel ini adalah perusahaan raksasa saat itu dan tidak ada yang bisa menandingi Intel, bahkan Apple juga pernah menandingi, tapi resikonya laptopnya itu gede kalau mau buat mikroprosesor yang canggih, jadi agak berat. Dan Apple itu nggak bisa nandingin saat itu. Tapi ya karena seiring berjalannya waktu bertahun-tahun tidak di follow up sama Intel, akhirnya si Apple ini memutuskan untuk membuat mikroprosesornya sendiri, gitu. Dan akhirnya dia beli salah satu pabriknya Intel untuk dijadikan R&D, dan sekarang prosesornya Apple itu menjadi prosesor tercepat di dunia. Bahkan prosesornya Apple itu sekarang lebih cepat daripada prosesornya Intel. Jadi kalau teman-teman beli MacBook, beli iPhone, ya dengan harga yang lebih mahal ya menurutku wajar gitu. Karena itu lebih baik daripada Intel gitu. Nah, ini cara si Apple bagaimana dengan kekehnya gitu ya memperjuangkan yang namanya customer experience. Nah, ada juga Amazon. Ya, aku diceritain Amazon itu kalau di Eropa itu kayak kita beli di Bukalapak, di Tokopedia. Jadi pesan sekarang, sore itu datang. Sampai segitunya si Jeff Bezos itu setengah hari bahkan dari worldwide shipping, dari pengiriman luar negeri itu sampai ya di luar negeri ya di tempat pemesan itu hanya kurang dari 24 jam. Nah, itu jadi selalu mikirin customer experience gitu. Customer experience apa yang bisa dikasih gitu kan. Customer experience apa. Nah, ada juga cerita Tesla. Tesla itu, si Elon Musk itu, dia nggak mau launching mobil Tesla sebelum sayap mobil. Jadi pintu mobilnya itu kan ada sayapnya kan. Sebelum sayap mobilnya itu bisa membuka dalam dalam ini kayak space yang sempit. Jadi kalau ketika ada parkir kemudian space-nya cuma katakanlah 30 cm, sayapnya harus bisa buka. Dan itu teknisinya Tesla sampai dibuat frustasi itu. Karena sayap itu kan biasanya nabrak. Dan akhirnya dengan perjuangan yang luar biasa, akhirnya sayap itu tuh bisa fleksibel sekarang. Jadi ketika ada celah katakanlah 30 cm itu tetap bisa buka karena yang atas nanti itu nekuk kayak gini. Itu buka ini. Jadi kalau Tesla kan model pintunya kan model sayap gitu. Nah, itu jadi Tesla itu nggak mau launching mobil Tesla sebelum sayapnya itu bisa membuka dengan keadaan celah yang benar-benar terbatas gitu. Nah, jadi luar biasa gitu loh, perusahaan-perusahaan yang memperjuangkan customer experience sebagai goal utama. Itu rata-rata mereka growth-nya 5 sampai 10 tahun menjadi perusahaan terbesar di dunia. Nah, ini tadi Apple ya, intangible asset nomor 1 terbesar di dunia, yang kedua Amazon gitu ya. Dan yang lain ada Google. Google itu juga luar biasa memperjuangkan customer experience dengan memberikan banyak fitur gratis ke kita. Ada Google Drive, ada YouTube. Jadi kita tuh sebagai kreatornya si Google gitu. Jadi ibaratkan kita pemain sepak bola, Google tuh udah nyiapin lapangannya, udah nyiapin bolanya gitu. Jadi kita tinggal berlatih aja. Gitu. Itu luar biasa. Nah, jadi ini contoh-contoh brand yang luar biasa hari ini karena memang mereka selalu berpatokan pada customer experience. Nah, Tesla merupakan brand dengan growth terbesar di tahun 2021 karena memang yang dipikirin customer experience. Ya tadi salah satunya sayap pintunya itu sampai benar-benar bisa buka dengan celah yang sempit dan bahkan tidak kena air hujan ketika buka. Itu gimana? Padahal bentuknya sayap gitu kan. Nah, itu luar biasa yang diperjuangkan Tesla, dan Tesla itu menurut data yang saya baca itu tahun 2021 itu baru untung. Ya.
Gitu. Dan sebelumnya belum untung. Tesla itu untung itu bukan dari jualan mobil, tapi untung dari jualan paten hak cipta gitu kan. Karena memang mobil listrik kala ini masih mahal gitu. Masih kalau Tesla masih 2,5 sampai 3,5 miliar gitu. Jadi masih mahal. Jadi Tesla agar dia bisa menjual dengan harga yang murah, maka Tesla tidak ambil untung di penjualan mobilnya untuk membangun ekosistem. Dan tahun 2021 ini Tesla ini mulai untung gitu, dan ini growth-nya luar biasa. Alibaba juga kurang lebih sama dengan Amazon ya. Itu kalau kita tahu sebelum Alibaba itu muncul kan ada yang namanya AliExpress. Jadi Alibaba ini menjadi ekosistem AliExpress agar pengiriman shipping ini aman gitu. Karena kalau kita nggak membuat ekosistem kayak di Indonesia kan, akhirnya yang manut itu kan shippingnya, yang kontrol marketplace-nya. Maka yang dimiliki Jack Ma itu membuat ekosistem Alibaba dan AliExpress. Juga sama yang dipikirin Jack Ma itu gimana caranya keluar negeri 24 jam sampai gitu. Nah, ini adalah brand-brand yang ternyata mereka goal-nya itu customer experience gitu. Nah, gitu ya. Jadi kurang lebih pembukaannya seperti itu ya. Semoga setengah jam ya kita buka ya. Semoga nggak bosan ya. Nah, kita masuk ke pembahasan teknis, dan ini rumus yang sering saya sharingkan ke teman-teman. Jadi ini rumus happiness customer. Jadi sudah level berapa sih pelanggan kita bahagia gitu. Jadi sudah level berapa pelanggan kita bahagia, rumusnya ada ini. Jadi ada 4 level ya. Nah, yang pertama, rumus 1 tambah 1 sama dengan 2. Betul ya? 1 tambah 1 ya sama dengan 2 gitu. Betul. Nah, itu wajib. Artinya apa, teman-teman? Sebelum kita menjalankan program CRM, program flywheel marketing ini, tugas kita adalah mengecek ada nggak janji-janji kita kepada tim, ya. Yang pertama kepada tim, yang kedua kepada pelanggan atau customer yang belum kita tunaikan, gitu. Gitu, teman-teman. Jadi ibaratkan gini, teman-teman. Ketika aku janji katakanlah ke Mas Sigit gitu kan, aku janji, Mas Sigit, besok aku datang ke rumah ya gitu. Nah, tiba-tiba ketika Mas Sigit mengiyakan dan menyediakan waktu, saya nggak datang. Akhirnya Mas Sigit kecewa kan. Maka reputasi saya gimana di mata Mas Sigit? Negatif atau positif atau netral? Ketika aku tidak menepati janjiku. Reputasiku negatif, positif atau netral? Tulis teman-teman di kolom komentar ya. Ketika aku janji ke teman-teman, itu tidak aku tepati, maka mindset teman-teman ke Latif Setiawan gimana? Negatif, positif atau netral? Ya. Ya, reputasi kita negatif gitu. Ya. Jadi kalau kita misalkan ngomong, ayolah tim, kita berjuang untuk customer gitu. Wah, paling nanti juga nggak dilakuin, paling nanti juga nggak ditepatin, nanti juga paling liburannya nggak jadi gitu. Jadi persepsi di mata tim kita tuh masih negatif gitu. Nah, ketika kita reputasinya masih negatif, artinya reputasinya tuh belum terpercaya, ya maka omongan kita nggak bakal diikutin gitu. Ya bahkan ya ketika kita ngomong ke tim ya mereka nggak mau memperjuangkan dengan maksimal. Labang kemarin aja janjinya belum dipenuhi, ini udah janji lagi gitu. Itu sama pelanggan juga sama gitu loh. Kemarin juga banyak janji-janji gak dipenuhin, sekarang janji lagi. Nah, itu ngefeknya reputasi itu ke trust. Akhirnya mereka nggak percaya sama kita. Nah, bagaimana tim itu mau maju bareng sama kita kalau mereka nggak percaya gitu. Ibaratkan kita pengen menuju satu tujuan, tapi mereka tuh nggak percaya sama tujuan kita itu, gitu. Nah, gitu. Jadi akhirnya trust mereka turun. Nah, kalau pelanggan itu, ini kalau tim ya, tapi kalau sedangkan untuk pelanggan, kalau mereka itu nggak trust sama kita, ya kira-kira gimana kalau pelanggan nggak trust? Ya nggak bakal beli sama kita. Gitu. Jadi teman-teman, ya untuk mengembalikan reputasi teman-teman yang mungkin kemarin katakanlah ya dalam tanda kutip kurang amanah, untuk menjadi amanah lagi, maka sekarang tugas kita adalah ngecek. Ada nggak janji kita ke tim yang belum kita tunaikan? Itu yang pertama.
Yang kedua, ada nggak janji kita sama pelanggan yang belum kita tunaikan? Jadi teman-teman silahkan ditulis di sini, kemudian di target kira-kira kapan mau kita tunaikan gitu ya. Itu bahkan apa ya, untuk nepatin janji ke tim ini nggak gampang teman-teman. Pernah saya tahun 2019 di awal COVID, itu kondisi perusahaan kami itu baru banyak utang. Jadi bukan tidak untung ya, tapi banyak utang. Jadi ketika ada untung, untungnya buat bayar utang. Untung bayar utang. Akhirnya kan kita lama-kelamaan nggak bisa produksi karena uangnya habis untuk bayar utang. Gitu. Jadi untung bayar utang, untung bayar utang. Nah, di situ pada satu titik ya bulan Agustus tadi pas aku ikut flywheel marketing itu titik terendah kami gitu. Jadi pada satu titik di situ uang perusahaan itu habis, benar-benar habis dan benar-benar terjadi yang namanya defisit karena uang yang seharusnya untuk gajian itu untuk bayar hutang. Jadi nggak ada uang. Akhirnya saya coba untuk menjual beberapa aset, termasuk aset perusahaan, aset pribadi untuk nutup gaji karyawan. Gitu. Nah, kita berjuang maksimal sampai hampir aku ngejual apa katakanlah rumah, kemudian meja, komputer semua dijual untuk apa? Untuk menepati janji kita ke karyawan untuk bisa memberikan gaji yang pertama, yang kedua bisa memberikan THR. Gitu. Jadi sampai segitunya untuk memperjuangkan ucapan kita ke tim. Dan pernah juga saya apa ya, menjanjikan ke tim itu untuk kalau kita on target, kita akan jalan-jalan gitu. Terserah mau kemana dan tim itu pengennya arung jeram. Dan saat itu pas lockdown ternyata nggak jadi gitu kan. Nah kemudian kita ingat-ingat, oh ternyata kita masih punya janji ini. Akhirnya kita nego ulang ke tim dan kita ganti acaranya dengan event kebersamaan dengan makan bareng lah, makan malam bareng sampai sama kita saling bertukar hadiah gitu. Dan seperti itu. Jadi itu untuk nepatin janji ke tim itu ternyata nggak mudah teman-teman. Gitu. Butuh waktu dan bahkan butuh waktu 1-2 bulan sampai aku selesai nepatin janji ke tim. Gitu. Nah, itu janji ke tim. Kemudian janji ke pelanggan, dulu aku pernah janjiin pelanggan untuk ngasih e-course gratis. Ya kemudian setelah aku belajar ini, mulai ngamalin, ternyata nggak gampang buat e-course. Aku harus nyiapin waktu, bahkan 1-2 minggu untuk buat materi, kemudian rekaman. Belum lagi aku buat member areanya yang nominalnya bisa puluhan juta, tapi itu kita lakuin gitu. Untuk kenapa? Untuk menepati janji kita ke pelanggan. Gitu. Jadi nggak mudah memang, tapi agar reputasi kita kembali gitu ya, agar reputasi kita kembali dan agar tim ini mau digerakkan dan pelanggan ini trust lagi ke kita, ya kita harus menepati janji-janji kita. Gitu. Nah, jadi teman-teman PR-nya adalah silahkan tulis janji kita kepada tim sama ke pelanggan itu apa aja, silahkan teman-teman tepati. Nah, teman-teman boleh sharing kalau teman-teman ada janji, kira-kira yang sudah ditepati apa, yang belum ditepati apa. Barangkali teman-teman di sini bisa saling berbagi gitu ya, bisa saling menginspirasi. Kira-kira ada nggak janji teman-teman ke pelanggan yang belum ditepati? Gitu. Ada nggak yang belum ditepati? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, janji kerisalan untuk pembinaan tapi tidak jalan. Nah, itu jadi Mbak Nifa ya itu ya. Jadi bisa mulai dipikirkan lagi, dibuat kurikulumnya, dijalankan gitu ya. Jadi ya nggak mudah ya membina reseller itu, harus siap tim, kemudian siap kurikulum, siap sistem, ya siap ya waktu dan tenaga kita fokus ke situ. Tapi insya Allah ketika itu berjalan, reseller akan senang dan semoga resellernya bisa kembali semangat lagi untuk berjuang bersama-sama. Gitu. Nah, Mbak Kansa lupa, boleh diingat-ingat dulu Mbak Kansa, kira-kira apa gitu sambil merenung apa gitu. Sampai kalau kemarin itu saya pernah janji untuk sedekah ke ini ya, ke fakir miskin, yatim piatu.
itu saya lupa, benar-benar saya lupa. Kemudian dijanjiin sama tim, Pak, dulu Pak Latif pernah janji setiap 1.000 setiap pembelian per pieces ada 1.000 yang disedekahkan gitu. Nah itu sudah belum, Pak? Oh belum, Bu, aku ini belum ditunaikan. Ya udah, total berapa pieces yang terjual, kemudian kita kalikan 1.000, kemudian alhamdulillah kemarin sudah kita tunaikan gitu. Jadi boleh ditanyakan ke tim kalau lupa gitu ya. Terus Mas Sigit janji menetapkan nomor WA CS tapi berkali-kali di banned. Oke, ganti nomor WA, janjinya nggak ganti nomor WA. Ya, ya coba dipikirkan caranya gimana agar tidak ke-ban gitu ya. Ya mungkin tidak broadcast sembarangan. Mungkin mereka gimana caranya agar chat dulu ke kita gitu. Kita kasih link biar mereka yang ngeklik dulu. Mungkin itu bisa diupaya-upayakan agar tidak ke-ban gitu, dan jangan pakai tools otomatis karena tools otomatis itu pasti ada resiko ke-ban gitu. Ia sangat berbeda saat aktif pembinaan reseller juga aktif promo dan belanja, begitupun sebaliknya. Betul gitu. Jadi yuk Mbak Hanifa, yuk bismillah mulai dipikirkan lagi ya kita untuk membina ya Mbak Hanifa, untuk membina resellernya gitu ya. Oke. Ya, jadi yang pertama teman-teman ini ya silahkan diselesaikan. Jadi teman-teman nggak boleh masuk ke level berikutnya sebelum ini selesai gitu. Karena ini selesai pun nanti insya Allah ini akan langsung efek gitu. Nanti kita akan kerasa loh, kayak tim kita itu ketika ini tertunaikan gitu loh. Bahkan mereka tuh banyak yang tidak kita suruh, mereka tuh bergerak sendiri. Kayak teman-teman kalau tahu konten Instagram saya, itu yang nulis bukan saya. Itu yang nulis murni tim. Nah, gimana tim ini bisa belajar mengimbangi kecepatan belajarku gitu. Nah, itu kenapa? Itu kayak apa ya? Kayak saya nggak memprediksi itu, tapi sampai di level itu. Gitu. Ini tim kemampuan belajarnya luar biasa. Nah, ini salah satu efek luar biasa ketika kita menunaikan janji kita. Kemudian ada juga tim itu yang sampai nggak kenal waktu, bahkan kalau aku minta jam 5 udah nggak, jangan pegang HP. Makanya kalau kita live Zoom ini kan nggak ada adminnya kan, karena aku minta tim ya udah siang untuk istirahat ya, kecuali kamu mau belajar, kalau belajar boleh dampingin aku gitu. Jadi sampai mereka itu nge-CS malam rela gitu loh, itu luar biasa ya. Sampai juga belanja ketika perlengkapan itu habis ya, meskipun belanja itu bukan kewajiban mereka gitu, tapi mereka tuh belanja sendiri, itu luar biasa. Dan pelanggan pun banyak yang repeat order ketika kita menunaikan janji-janji kita gitu ya teman-teman ya. Jadi monggo teman-teman boleh ditunaikan dulu. Berarti boleh ya kita nanya ke tim janji kita yang belum tertunaikan, boleh. Saya juga seperti itu. Jadi saya tanyain, ada nggak teman-teman janjiku yang belum tertunaikan? Kalau ada silahkan disampaikan. Nanti insya Allah semoga kita bisa tepati janji yang sudah pernah saya ucapkan, khususnya untuk khususnya yang saya ucapkan sebelumnya gitu. Jadi saya tanyakan seperti itu, karena kadang-kala kita sebagai brand owner itu lupa gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita ingat, yaitu kita tulis sendiri, tapi kalau kita nggak ingat, kita tanyakan ke tim. Juga tanyain, pernah nggak tim kita janjiin ke pelanggan, janji apa yang belum kita tunaikan, nah itu bisa kita tanyakan ke tim juga. Gitu. Itu ini yang pertama ya teman-teman, rumus pertama. Kemudian rumus yang kedua, itu 1 tambah 1 sama dengan 3 gitu ya. Nah, 1 tambah 1 itu seharusnya berapa? Seharusnya kan 2 gitu kan. Tapi kok ini ada 3, berarti kan ada kelebihan. Kelebihannya berapa? Kelebihannya 1. Nah, 1 itu apa? 1 itu adalah surprise gitu ya. Karena kalau 1 tambah 1 ekspektasi pelanggan itu kan 2 gitu. Tapi kok ada 3, berarti ini di atas dari ekspektasi pelanggan. Nah, surprise apa? Surprise adalah memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggan, tapi tidak kita janjikan. Jadi kita harus tahu apa yang dibutuhkan pelanggan dan itu kita berikan. Nah, ini ada rumus teman-teman ya untuk kita membuat yang namanya surprise ke pelanggan. Nanti kita share rumusnya. Nah, sebelumnya aku pengen nanya ke teman-teman. Jadi marketing itu yang saya pelajari ya,
dalam flywheel marketing itu ada 3 lini. Yang pertama produk, yang kedua service, yang ketiga itu marketing itu sendiri. Nah, menurut teman-teman, dari 3 hal ini yang berpotensi untuk convert ke penjualan, yang berpotensi untuk memviralkan produk kita, yang berpotensi untuk meningkatkan repeat order, yang berpotensi untuk meningkatkan omset dan profit, yang paling gede potensinya itu yang mana? Dari produk, service, dan marketing, ini yang paling berpotensi untuk meningkatkan penjualan yang mana? Service, oke. Marketing, service. Nah, padahal ini ya, Masya Allah, ada semua rata-rata service ya. Gitu. Nah, ternyata teman-teman, ketika kita dalami, ya, yang berpotensi untuk meningkatkan penjualan itu ada di 2 ini. Di produk dan di service. Kenapa? Kalau produknya itu bagus, ya kan produk itu kan bersinggungan langsung dengan pelanggan, dikonsumsi langsung oleh pelanggan. Kalau produknya bagus, kemudian ketika pelanggan datang, misalkan kita punya restoran, pelayanan kita ramah, kita ngasih, katakan kalau restoran itu dengan pelanggan anak-anak, ada keluarga kan pasti bawa anak-anak, kita kasih balon, anaknya seneng gitu kan. Nah, itu berarti servisnya kan bagus gitu kan. Nah, ketika pelanggan itu ngerasain produknya enak, servisnya bagus, maka ada potensi pelanggan itu ngomong gitu. Nah, sedangkan ya referral, word of mouth, getok tular atau hal yang disampaikan pelanggan itu 85% itu diikuti oleh temannya, oleh circle-nya. Gitu. Jadi 85% rekomendasi itu diikuti. Gitu. Sedangkan marketing itu menurut HubSpot ya adalah profesi yang paling tidak terpercaya di dunia. Jadi cuma 1% orang yang percaya, lobilis. Gitu. Jadi lobilis itu kalau aku ngomong ya kayak makelar gitu ya. Jadi makelar itu kalau dia jualan rumah, jualan mobil atau apapun, dia pasti nggak pernah terbuka tentang HPP dia berapa. Gitu. Bahkan dulu aku pernah mau ngontrak rumah itu ditawarkan dengan harga 20 juta, ketika saya tahu HPP-nya karena aku akhirnya kan kenal sama pemilik rumah aslinya, HPP-nya itu 20 juta gitu. Jadi dia untung itu 7 juta sendiri gitu. Padahal cuma makelar. Itu berapa persen? Sampai 25% sampai 35%, gede banget gitu. Nah, makanya makelar itu tidak terpercaya. Nah, kemudian di atasnya ada car salesman. Ada political, cuman kita tidak baca. Car salesman itu cuma 1%. Jadi kalau hubungin kita cuma ketika kita butuh gitu kan. Nah, kemudian di atasnya lagi ada marketers, hanya 3% orang yang percaya marketers. Nah, tadi kita ngomong ini marketing, ternyata apa yang kita ucapkan sendiri, apa yang kita ucapkan dengan mulut kita sendiri, dengan sosial media kita sendiri, itu cuma dipercaya oleh 3% orang gitu ya. Itu jadi marketers, kemudian salesperson ya. Salesperson itu ya kayak orang yang kayak jual asuransi, kemudian yang direct selling gitu ya. Itu ternyata cuma 3%. Jadi kalau yang ngomong kita sendiri itu dipercayanya itu hanya 1-3%, sedangkan kalau yang ngomong pelanggan itu yang terpercaya itu 85%. Nah, gitu. Ternyata yang lebih ngefek ya dari 3 hal ini yaitu di produk dan di service. Itu karena potensi ngomongnya itu pelanggan. Kalau yang marketing itu potensi ngomongnya kita sendiri yang ngomong gitu kan. Nah, sedangkan omongan kita itu tidak terpercaya ternyata. Gitu. Jadi teman-teman untuk menetapkan surprise ini maka kuncinya itu ada di produk dan di service. Gitu. Jadi teman-teman kalau pengen pelanggan itu ngomong maka kuatkanlah di produk dan di service. Gitu. Nah, ini ya. Jadi 92% of customer report the word of mouth. Nah, bahkan ini kalau data dari sini itu 92%, gede banget ya. Kemudian ada juga customer recommended companies the trust. Jadi ketika kita dipercaya, orang akan rekomendasiin kita. Kemudian ada
58% itu dari review. Jadi kalau teman-teman punya Gojek, ya, punya GoFood, punya Shopee, punya Tokopedia, Bukalapak, itu teman-teman harus baiknya sama customer sama juga dengan drivernya gitu. Kenapa? Karena ternyata review itu penting untuk meningkatkan penjualan. Jadi kalau di dekat sini kan ada orang jualan roti bakar tuh, teman-teman. Jadi ketika orang beli roti bakar itu kalau pakai GoFood ada kemasan khusus. Jadi kalau nggak pakai GoFood itu kan harganya lebih murah kan. Tapi kalau pakai GoFood kan lebih mahal. Maka sama masnya itu tuh dibuat kardus khusus yang lebih bagus gitu. Nah, terus setelah itu dikasih yang namanya kupon. Nah, kupon itu bisa ditukar sama Magicom, bisa di rice cooker, raket nyamuk gitu ya. Jadi itu dipikirin sama masnya itu yang jualan itu, dan sekarang ratingnya itu hampir 5, jadi 4,9 gitu. 4,9 dan itu hampir mendekati 5 dan itu laris banget teman-teman. Cuman jualan roti bakar. Padahal roti bakar itu kan menu yang menurutku banyak yang jual, tapi itu bisa laris. Ada juga salah satu restoran itu yang ngasih minum, ngasih permen ke drivernya gitu. Jadi ternyata ketika driver itu senang, dia akan ngasih makanannya ke pelanggan itu juga dengan senyum gitu loh, dengan senang hati. Makanya penting kita memperlakukan driver dan memperlakukan pelanggan itu dengan maksimal agar reviewnya bagus gitu. Nah itu ya. Terus ini ada 4 cara kita dalam membuat surprise. Ya, yang pertama dari produk, yang kedua service, yang ketiga time savers, yang keempat money savers. Nah, kita mulai dulu dari produk. Nah, produk, jadi teman-teman ada 3 tahapan kita dalam membuat surprise. Yang pertama, kita harus tahu masalah di produk kita dulu, gitu. Ya. Jadi teman-teman kira-kira ada nggak masalah yang disampaikan oleh pelanggan terkait dengan produk kita? Komplain yang belum kita selesaikan, masalah yang sering kita dengar, ada nggak? Kalau ada teman-teman yuk tulis di kolom komentar, barangkali bisa kita jadiin bahan kita untuk diskusi ya. Ada nggak masalah yang disampaikan oleh pelanggan yang belum kita selesaikan? Ada nggak di produknya teman-teman? Gitu, di produknya teman-teman. Ada nggak komplain, masukan, atau apapun ya? Teman-teman silahkan tulis yang teman-teman dengar tapi belum teman-teman selesaikan. Ada nggak? Boleh tulis di kolom komentar. Yuk, teman-teman yuk, tulis yuk. Ada nggak? Biar kita jadi study case kita bareng-bareng deh gitu. Kalau di sini kan study case-nya buku gitu kan. Gitu, karena ini produk yang kita jual. Nah, teman-teman ada nggak? Ayo, tulis di kolom komentar. Aku tunggu. Atau sudah semuanya? Oke, waktu lama. Oke. Oke, waktu lama, ukuran kurang panjang. Nah, itu apa, Mbak? Itu makanan, Mbak Kansa. Atau apa? Produknya apa? Jangan lupa sebutin produknya ya. Nanti biar nggak salah tafsir gitu kan. Ukuran kurang panjang ya, itu bisa mulai tafsir gitu kan. Oke, baru mulai bisnis. Oke. Jadi Mbak Hanifah, ada nggak komplainan atau masukan-masukan dari pelanggan yang belum kita selesaikan? Pertanyaannya itu. Gitu, susu kedelai mudah basi karena treatment konsumen yang salah. Oke, jadi mudah basi. Berarti masalahnya mudah basi ya. Oke, kita keep dulu. Waktu deliverynya lama. Produknya baju Mbak Kansa tadi masalahnya di waktu lama. Oke, kita coba mulai dari Mbak Kansa dulu ya. Waktunya lama, ukuran kurang panjang. Nah, jadi Mbak Kansa itu reputasinya masih negatif di mata customer. Kenapa? Ya karena masih ada komplain gitu loh. Ketika ada komplain ya pasti negatif gitu kan reputasinya. Sedangkan reputasi itu mempengaruhi trust, kepercayaan orang ke produk kita. Bagaimana orang mau beli kalau mereka nggak percaya sama produk kita gitu kan. Gitu. Jadi waktunya lama. Maka yang harus dipikirin Mbak Kansa, gimana agar lebih cepat produksinya. Misalkan produknya baju, gimana biar lebih cepat? Ya harus punya vendor sendiri gitu.
Nah, Mas, tapi kan masih kecil. Ya, emang vendor itu nggak bisa dari kecil. Satu penjahit dulu, apa nggak bisa? Atau dua penjahit dulu, apa nggak bisa? Bisa, gitu. Ya, jadi itu bisa menyelesaikan, Mas. Nanti kalau repot gimana? Demi customer, gitu. Demi customer, ya lebih memilih waktu lama, customer komplain, atau kita coba lebih repot sedikit, ya, kemudian kita sistemize, tapi pelanggan itu selesai masalahnya. Nunggunya udah nggak lama lagi, gitu. Ya, kadang-kala kita untuk menghadirkan customer experience itu butuh perjuangan memang, gitu ya. Nah, kemudian ukuran kurang panjang. Nah, ini kan udah bisa terprediksi ukuran kurang panjang, maka Mbak Hansel bisa membuat sesi terbaru, dipanjangin gitu kan. Kemudian polanya pola yang baru gitu. Jadi itu bisa diselesaikan lah, bisa terselesaikan gitu. Terus kalau produknya Mas Fadli susu kedelai mudah basi karena treatment konsumen yang salah. Nah, jadi kenapa treatment konsumen itu salah? Nah, itu barangkali tidak kita edukasi. Coba Mas Fadli mulai sekarang ketika jual susu kedelai, pastiin ada brosurnya, ya, tulisannya adalah tips agar susu tidak mudah basi. Kemudian di print out A3 atau ya A3 bisa jadi mungkin kalau dibagi A5 ya jadi 4 lembar itu dikirim dikasih ke orang yang beli susu kedelai itu. Gitu. Jadi itu solusinya. Jadi teman-teman tugasnya adalah menyelesaikan masalah dalam produk. Nah, Mas Aiman, waktu delivery-nya kelamaan. Nah, coba cari gimana caranya delivery kalau kita delivery sendiri, yaitu tim kita siap 1 kali 24 jam gitu atau gimana biar lebih cepat ya mungkin kita punya gudang di kota-kota yang paling banyak orderannya gitu. Kalau kita delivery sendiri, kalau kita deliverynya dari ekspedisi ya kita cari ekspedisi tercepat dan kita cari langsung pusatnya biar langsung bisa dikirim gitu. Gitu ya. Nah, delivery pembuatan website kadang lebih lama dari komitmen. Nah, apalagi produk-produk yang sifatnya itu website, sifatnya itu desain. Nah, itu paling banyak mengecewakan customer. Kenapa? Karena orang kreatif itu paling nggak bisa menjanjikan deadline. Nah, itu makanya kalau di Digimark itu alhamdulillah kliennya itu sampai bisa penuh tuh sampai 3 bulan ke depan. Itu karena kita berani memberikan waktu pengerjaan. Jadi kalau teman-teman pesan logo ke Digimap itu 1 minggu jadi logonya. Bukan cuma logo ya, logo, font, graphic elemen, packaging, uniform, hang tag, ID card, banner itu kita selesaiin hanya dalam waktu 1 minggu gitu. Jadi kita memberikan apa ya, memberikan timeline ke pelanggan untuk pelanggan itu merasa aman dan itu benar-benar terjadi gitu. 1 minggu selesai gitu. Jadi kalau Mas Aiman bisa nyelesain masalah deadline ini, itu insya Allah orang akan trust ke kita dan repeat ordernya akan tinggi teman-teman gitu ya. Bahkan orang itu banyak yang repeat order ke kita itu lebih dari 10 juta gitu nominalnya ya dalam waktu 6 bulan terakhir gitu. Kenapa? Karena kita berani memberikan waktu ya deadline ya sejak awal kepada pelanggan gitu. Nah, caranya gimana? Caranya supervisinya harus kuat ya. Yang pertama supervisinya harus kuat. Jadi kalau aku punya desainer ya setiap sore sama siang itu dikontrol sudah sejauh mana apa prosesnya. Yang kedua, selalu ada plan B kalau kita. Jadi ketika desainer itu misal sakit, desainer itu ada problem, kan banyak kadang-kala tiba-tiba cuti gitu kan. Kita udah siap plan B. Plan B-nya Latif Setiawan apa? Plan B-nya Latif Setiawan itu mempersiapkan freelancer desainer. Jadi aku membangun circle ke banyak freelancer. Jadi ketika ini nggak bisa on target, langsung tak lempar hari itu juga. Nah gitu, jadi udah diantisipasi. Jadi teman-teman kalau mau jalanin CRM ini, teman-teman jadilah orang yang proaktif. Proaktif itu jangan menunggu terjadi masalah, tapi kita udah siap-siap kalau masalah itu terjadi apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi jangan menunggu orang komplain dulu, tapi kita udah siap-siap solusinya apa. Gitu. Jualan mainkan Cina tapi tidak tahu cara memainkannya ya dikasih tutorialnya Mas Termuzi ya. Gitu. Baju koko kurang panjang bawahnya, terus ada yang pengen slim fit. Nah, berarti buat 2 model gitu. Masalahnya marketnya banyak enggak? Kalau marketnya gede ya,
buat yang panjang dan buat yang slim fit, atau kalau bisa memungkinkan digabungkan gitu. Jadi itu masalahnya di size card sih menurutku gitu. Terus customer karena kurang SDM kurang, customer service. Nah, gimana agar produk herbal customer service-nya bisa cepat? Gimana caranya? Gitu. Maka customer service harus bisa mengidentifikasi mana customer ini yang serius, mana yang dia cuman ghosting gitu ya. Jadi dia sering hilang gitu kan, begitu dikasih harga hilang gitu. Nah, itu diidentifikasi sejak awal sama customer. Jadi customer service itu hanya melayani orang-orang yang serius untuk beli. Nah, kan ada caranya, cara ngeceknya mana orang yang serius, mana yang enggak serius. Biasanya kalau yang serius itu dia pertanyaannya spesifik, detail, dan dia fokus ke produk. Kalau dia itu cuman iseng-iseng, biasanya pertanyaannya itu enggak spesifik dan dia sering loncat-loncat. Dia tanya herbal A, kemudian belum selesai dijawab, dia udah nanya herbal B, belum selesai dijawab udah C. Belum selesai dijawab udah ngomong pengiriman. Itu ketika loncat-loncat itu biasanya kita jadiin prioritas terakhir gitu. Jadi kita harus tahu mana yang customer benar-benar mau beli, mana yang enggak. Gitu. Jadi yang mau beli itu yang kita prioritaskan pertama kali gitu. Gitu ya. Nah, produk knowledge betul, sering telat PO karena masih di vendor. Ya berarti kalau telat PO harus apa? Punya vendor sendiri gitu. Kalau kalau memang kita bisa punya lini produksi sendiri itu lebih bagus. Tapi Mas ini belum memungkinkan. Ya carilah vendor yang amanah gitu. Jadi ordernya kecil-kecil dulu, mungkin satu losin dulu, dicek amanah enggak, deadline-nya terpenuhi enggak. Oh ini enggak terpenuhi, ganti yang lain, ganti yang lain. Jadi memang ngecek vendor itu harus punya banyak cadangan Mbak Rini. Kalau Mbak Rini cuma punya satu vendor ya udah kacau. Ketika satu ini tidak terpenuhi, yang lain pasti tidak susah kita memenuhinya karena ya kita nggak punya plan B. Gitu. Jadi kalau saya ketika desain ini nggak jadi, langsung saya lemparkan ke freelance. Gitu. Jadi harus ada second vendor kalau memang tidak mempunyai penjahit sendiri gitu. Nah, kalau itu berpengaruh di omset, ya nambah tim itu lakuin aja gitu loh. Kalau ternyata ketika kita mikir kepuasan pelanggan, kita berikan yang terbaik kepada pelanggan itu ngefek ke omset, ya udah kasih aja Mas Aiman gitu. Ya, Mbak Ida, monggo Mbak kalau mau bertanya langsung aja di apa nyalakan mic-nya gitu. Oke, Mbak Siska jual baju anak, baju dipesan kehabisan, restoknya lama. Nah, gimana caranya restock biar cepat? Ya, disiapin kainnya, ready stoknya yang banyak. Kemudian kita buat planning. Oh, ini kemungkinan habisnya 1 minggu, maka 1 minggu kemudian harus sudah mulai produksi lagi gitu. Atau ada ready stock meskipun dikit, biar orang bisa tidak terlalu lama nunggu gitu. Mbak Indah produksi cemilan, gimana caranya agar konsumen itu selalu tertarik dengan produk kita? Ya masalahnya apa? Orang beli cemilan gitu kan. Orang beli cemilan untuk apa? Orang beli cemilan itu untuk oleh-oleh, ya siapinlah cemilan yang memang khusus untuk oleh-oleh. Oh, cemilan itu butuh cemilan yang padat, siapin cemilan yang padat, misalkan roti gitu kan. Gitu. Jadi kita harus tahu pelanggan kita beli cemilan itu untuk apa gitu. Gitu ya. Nah, terus dari Mas Iqbal sudah dibuat customer service, tapi customer-nya tetap suka order ke owner. Nah, berarti Mas Iqbal belum bisa menduplikasi ke CS gitu. Jadi belum bisa menduplikasi. Nah, tugasnya Mas Iqbal Zamani ini adalah nulis. Kalau aku nge-CS-in bahasanya kayak apa? Kalau aku nge-CS-in treatment-nya seperti apa yang tak lakuin? Conversation-nya seperti apa? Itu di-training kan ke CS gitu sampai orang itu merasakan ketika ngomong ke CS kayak ngomong ke kita. Nah itu solusinya ke training Mas Iqbal, berarti trainingnya belum maksimal itu Mas Iqbal. Khawatir tidak bisa menggaji. Nah jadi coba aja kalau berani ya, karena kenapa? Karena kadangkala kita itu apa ya, terlalu banyak mempertimbangkan ya, terlalu banyak mempertimbangkan. Padahal secara kemampuan kita bisa gitu. Coba aja sebulan gitu, nanti dievaluasi. Kan kita belajar. Teman-teman aku bisa menjadi banyak wawasan itu, kemudian banyak
mana tahu kayak intuisinya itu kapan mau ngegas, kapan ngerem, kapan ini itu setelah hutang yang kemarin gitu. Jadi ternyata intuisiku terbentuk itu setelah punya hutang sekian miliar. Itu ternyata aku harus membayar sekian miliar dulu untuk ongkosku belajar. Itu. Jadi apalagi menggaji itu berapa juta itu kan nggak terlalu gede kan, mungkin 1-2 juta cukup. Coba aja gitu. Kalau memang nggak nggak produktif ya udah di-cut aja di bulan kedua gitu. Gitu. Nah, kalau apotek kan banyak orang yang datang, "Mas, saya sakit ini, saya punya keluhan ini obatnya apa?" Nah, kadang-kala sama apotekernya tidak dijawab dengan detail. "Oh, kalau ini coba paracetamol, kalau ini," gitu. Jadi ketika ada apotek, orang nanya, jawablah dengan detail. Ibaratkan mereka bertanya dengan dokter, kita seolah-olah menjadi dokter mereka. Gitu, dan berikanlah empati, peduli, bukan cuma ngasih obat tapi doain gitu. Ya semoga anaknya cepat sembuh ya Bu gitu. Semoga bisa sekolah lagi, ajak ngobrol gitu. Jadi berikanlah lebih yang diberikan yang biasa diberikan oleh apotek yang lain gitu. Produk frozen pepes bandeng, CS-nya belum detail, jelaskan pengiriman dan tidak sampaikan resi bukti. Nah, ini berarti di SOP CS-nya gitu. Berarti SOP-nya Mbak Eka belum detail ya. Jadi Mbak Eka ya buat yang namanya buyer's journey. Jadi ketika kamu follow up ini yang kamu lakukan. Ketika sudah ada penjualan, ada resi ini yang kamu lakukan. Jadi SOP-nya. SOP itu harus detail ya. Bahkan kalau teman-teman pengen punya SOP Facebook marketing, sampai cara buat akun Facebooknya diajarin, sampai cara upload postingan itu diajarin. Padahal kalau menurut logika upload postingan setiap orang pasti bisa. Tapi kita nggak boleh membuat SOP yang seperti itu. Kita harus membuat SOP itu dari level basic, benar-benar basic gitu. Nah, jadi berarti PR-nya Mbak Eka, SOP-nya belum detail Mbak Eka, gitu ya. Nah, belum punya CS di apotek, ya apa yang harus saya lakukan? Ya udah CS-in sendiri gitu. Ya, jadi tim itu berapa sih paling minimal? Tim itu paling minimal 1. Kalau kita nggak punya tim ya kita sendiri yang nge-CS-in gitu ya. Ya berikanlah pengalaman yang berkesan di pelanggan gitu. Ya, edit surprise tanpa nambah kos. Ya betul, efeknya gede. Betul, alhamdulillah insya Allah ya. Gitu. Nah, bagaimana memonitoring Mas? Apa perlu dibuat checklist? Supervisi. Kalau checklist itu laporan. Kalau monitoring itu supervisi, Mas, Mbak Eka, ditanyain gitu. Misalkan aku punya desainer, Mas sudah sampai mana? Oh, udah buat logo, Pak. Mana? Kirimin aku logonya gitu. Jadi ditanyain, Mbak gimana? CS-nya udah lancar belum? Udah lancar, coba screenshot-nya kirimin ke aku. Gitu. Jadi ditanyain sama ada bukti gitu. Misalkan kita punya teman ya janjian di Jogja, Mbak udah sampai mana? Oh aku udah sampai Semarang. Kemudian dia ngirimin foto Semarang, gitu kan. Nah itu kan kita percaya, gitu. Jadi suruh ngirimin buktinya, disupervisi Mbak. Kalau laporan itu untuk dia, kalau supervisi itu untuk kita, gitu. Untuk kita tahu progresnya sudah sejauh mana, gitu. Jadi supervisi, ditanyain sama ditanyain buktinya, suruh moto gitu ya atau screenshot. Ya, ini tadi nanya Mas, gimana bikin surprise minim tanpa nambah gitu ya. Nambah kos itu apa ya? Surprise itu tidak harus selalu dengan materi, Mas, gitu. Jadi tidak harus selalu materi, bisa juga surprise dikasih ibu, dikasih katakanlah dikasih e-course, gitu, dikasih waktu kita kasih bimbingan gratis gitu. Jadi tidak harus dengan materi, kan sedekah itu bukan hanya sedekah materi, tapi sedekah ilmu, sedekah waktu, ya. Nah, sedekah tenaga gitu ya. Itu tergantung kita bisanya di mana gitu. Gitu. Terus kalau nanti nggak ada bukti, baiknya gimana, Mas? Ya harus ada. Ya namanya manajemen itu harus ada bukti. Sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, yang nggak bisa kita atur, gitu. Harus ada bukti, Mbak. Kalau nggak kayak gitu, ya nggak bakal standar. Servis layanan kita nggak bakal standar kalau nggak bisa kita kontrol, gitu. Gitu ya. Oke, nah, jadi teman-teman tadi solusinya ada di sini. Nah, di sini itu adalah level teman-teman netral. Netral itu apa? Sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Ya.
Nah, gimana agar teman-teman biar 1+1 sama dengan 3, ya, bisa biar surprise. Jadi teman-teman biar surprise, teman-teman tidak cukup menyelesaikan masalah pelanggan, tapi teman-teman harus menghadirkan, ya, layanan atau produk yang lebih dari itu. Lebih dari itu. Nah, contohnya apa? Contohnya ya, kita coba cek tadi yang baju tadi siapa, Mbak siapa tadi? Nah, atau Mbak Eka nih, frozen food. Ya, frozen food tidak dijelaskan resi atau bukti kirimnya. Di solusinya mulai dijelaskan resi dan bukti kirim. Nah, itu kan ekspektasi pelanggan. Nah, terus surprise-nya apa? Surprise-nya adalah setelah pengiriman kita tidak selesai untuk ngasih resi, tapi kita follow up, Mbak, produknya sudah diterima atau belum? Ditanyain, ya, ditanyain sudah diterima atau belum. Kalau belum dibantu trackingin, kalau sudah diucapin selamat. Nah, itu surprise. Jadi tidak cuma ngasih resi, tapi lebih dari ngasih resi. Gitu, itu contohnya. Kalau di apotek, ya, bukan hanya sekedar ramah, tapi ketika ada anak-anak datang dikasih balon, gitu. Gitu. Nah, teman-teman mungkin ngomong apa ya? Mungkin ada yang berpikir ngasih surprise itu cost, tapi ternyata menurutku enggak. Gitu. Kenapa? Karena banyak loh. Ini aku hampir setiap hari itu ngirim buku gratis. Hampir setiap hari, teman-teman. Ya, karena ada apa ya? Kayak ada psikolog dari manusia gitu. Ada yang namanya kalau dalam buku The Influence itu yang namanya hukum timbal balik. Jadi manusia itu ketika dikasih sesuatu mereka pengen ngembaliin gitu loh. Itu manusia, itu alami manusia seperti itu. Misalkan nih aku bantu Mas Sigit butuh bantuan, misalkan rumahnya rusak misalkan ya. Kemudian aku datang ke tempatnya Mas Sigit, bantunya Mas, kita bantuin cara benerin rumah gitu kan. Tak bantuin benerin rumah meskipun ya cuman bantu bawa-bawa aja karena aku nggak bisa manjat gitu kan, tapi tak bantu gitu. Nah, kira-kira Mas Sigit ketika aku hadir untuk membantu Mas Sigit, suatu saat nanti aku kesusahan, Mas Sigit pengen bantu saya nggak? Gitu. Iya, gantian gitu. Jadi kalau kita ngasih surprise ke pelanggan, ya ketika kita ngasih penawaran itu lebih gampang diterimanya karena mereka kayak ada perasaan untuk aku pengen balas budinya Mas Sigit nih. Aku pengen balas budinya ini loh. Jadi semakin teman-teman gede ngasih surprise-nya, maka orang akan semakin gede effortnya. Itu kayak kemarin ya cerita ya, ini salah satu cerita aja. Ada salah satu teman curhat, kemudian aku ngomong, oh ini kelihatan nggak bisa nih kalau lewat handphone, lewat telepon nggak bisa, tak ajak ketemu di rumah. Nah kemudian kita ngasih solusi itu 2 jaman, kemudian tak bawain buku CRM. Nah terus tiba-tiba ya udah beliau mau bayar, Mas tak bayar, nggak usah Bu, nggak usah gitu, dibawa aja. Nah, tiba-tiba beberapa hari berselang, dia ngajak aku live webinar bareng, dan di situ beliau mempromosikan buku CRM-ku, dan terjual itu sampai 8 pieces kalau nggak salah. Nah, jadi dari kita ngasih satu buku, ternyata yang terjual 8 pieces. Itu salah satu contoh cerita gitu ya. Itu bukan cuma terjadi satu kali, tapi banyak kali gitu. Itu jadi teman-teman ngasih surprise ini menurutku bukan cost, karena pasti kembali kok gitu, pasti kembali. Itu kalau kita hitung-hitungan dari manusianya ya, tapi insya Allah kalau Allah itu banyak rezeki yang tidak terduga gitu. Gitu. Nah, kalau apotek tadi bukan cuma ramah tapi dikasih balon ya, contohnya kayak gitu. Jadi ada elemen yang memang tidak cukup memberikan solusi tapi harus lebih daripada solusi. Nah, terus misalkan ya, tadi teman-teman buat baju PO-nya lama. PO lama. Oke, sekarang PO-nya 2 minggu. Ternyata 2 minggu bisa kecapai nih. Nah, gimana caranya teman-teman ya PO-nya bukan 2 minggu lagi, tapi 10 hari. Gitu. Nah, itu surprise. Gitu ya teman-teman ya. Gitu. Ya, terus kalau tambahan tata cara penggunaan herbal. Nah, bisa. Mbak Hanifah bilang, bisa bukan cuman ngedukasi herbal, tapi ditambahin tata caranya. Gitu ya, mencapai target yang dia inginkan melalui herbal yang dipesan. Betul. Jadi ada elemen surprise-nya seperti itu ya. Gitu. Jadi teman-teman ya, di surprise ini adalah teman-teman tidak cukup memberikan solusi tapi harus memberikan elemen tambahan. Gitu ya.
gitu. Nah, biasanya kalau produk itu jenis surprise-nya itu apa ya, lebih ke gift. Jadi misalkan nih, ketika aku jual kerudung, kemudian kalau orang ekspektasi beli kerudung kan dia dapat kerudung, dia dapat packaging, ya kan, pengiriman cepat itu ekspektasi dia, gitu kan. Nah, ketika aku jual kerudung tak kasih hadiah ciput, tak kasih hadiah manset gitu. Jadi ada elemen apa ya, produk yang kita sisipkan di situ tapi tidak kita janjikan. Nah, itu surprise di produk ya. Nah, kalau surprise di service, nah ini kan produk. Nanti teman-teman isi di sini ya, masalah produknya apa, solusinya apa, surprise-nya apa. Nah, kalau di service yang tadi, kayak tadi kalau apotek tidak cukup ramah tapi dikasih balon ya. Kemudian kalau baju ya tidak cukup hanya 2 minggu tapi sekarang 10 minggu, 10 hari sorry ya, 10 hari. Kemudian apalagi tadi produknya teman-teman ya. Nah, herbal ya tidak cukup hanya dikasih step by step-nya tapi dikasih tips yang lain gitu. Nah, itu jadi misalkan Gojek ya tidak cukup apa pelayanannya cepat tapi drivernya diperlakukan dengan baik gitu. Jadi ranahnya ke servis gitu ya. Nah, Mas kalau tim reseller yang super cerewet, apa yang dilakukan produsen salah mulu? Apakah ini juga harus dilayani terus? Sampai di mana batasannya kita melayani stop karena udah seperti ngelunjak. Ini hanya terjadi di beberapa saja. Buka mayoritas mitra reseller. Oke, apa ya? Ini kalau menurutku aku lihat dulu dia siapa? Dia itu alpha male atau female. Nah, alpha male itu adalah dia kalau apa ya? Kalau di hutan ya dia penguasa rimbanya, dia adalah lionnya gitu kan. Itu yang paling vokal, orang yang paling vokal, orang yang paling kuat, orang yang diikuti. Nah, itu namanya alpha male gitu. Nah, kalau di alpha male kita nggak bisa langsung ngasih apa, oh nggak bisa kalau ini ngekat itu nggak bisa. Kalau di alpha male kita harus ngajak dia negosiasi gitu. Nah, aku nggak bisa ngasih ngasih apa yang kamu minta. Gimana kalau ada di tengah-tengah? Kamu mintanya A, kemudian aku pengennya C, coba kita cari solusi di B dah gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau di alpha male dia sama reseller yang lain itu diikutin kata-katanya, dia didengerin kata-katanya, nggak bisa langsung kita cut. Kita harus negosiasi. Tapi kalau dia female, female itu artinya dia nggak terlalu banyak pengaruh, ya udah diemin aja gitu, ya. Jadi kita harus tahu kondisi dia seperti apa. Kalau dia bisa membawa perubahan yang besar ketika kita tidak turutin, ya kita harus negosiasi ke dia gitu. Ya, kalau camilan surprise-nya bisa dari sudut pandang apa aja, Mas? Ya cemilan kasih aja cemilan gitu kan, kasih hadiah cemilan. Gitu. Misalkan beli cemilan seharga 20.000 kasih cemilan kecil untuk hadiah gitu. Itu bisa. Atau kasih voucher, nanti vouchernya kalau 20 voucher dapat sekian sekian pieces cemilan gitu. Jadi dikasih voucher yang dikumpulin gitu. Itu bisa. Kasih aja dia. Jadi kalau ranahnya di surprise produk itu dikasih produk gratis, kalau di service itu ada layanan yang memang kita hadirkan. Gitu ya. Itu nah teman-teman nanti diisi di sini kira-kira apa masalah di service ya. Ya, ordernya lama, PO-nya lama ya. Orang nggak paham cara ngelola susu kedelai ya kan. Solusinya di teman-teman hadirkan. Gimana agar orang paham? Oh, dikasih tutorial. Oh, nggak cukup cuma dikasih tutorial, Mas. Nanti kalau kita ada salesnya wajib jelasin secara langsung ke pelanggannya. Nah, itu surprise. Gitu. Jadi di atas dari ekspektasi pelanggan. Gitu ya. Nah, ini yang kedua. Jadi teman-teman yang tadi pertama surprise di produk, yang kedua surprise di service. Nah, yang ketiga itu surprise di money savers. Nah, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan langsung ditanyain aja ya. Karena ini kita lanjut terus ya, kita gas terus gitu kan. Jadi khawatirnya nanti kalau teman-teman nunggu selesai nggak jadi tanya nanti akhirnya gitu kan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan aja. Nah, yang ketiga adalah money savers. Money savers itu adalah
kita ya ada pelanggan datang sekarang bulan apa? Bulan September dengan bulan Oktober. Gimana dia datang di bulan Oktober, mereka tuh dapat pelayanan yang lebih baik daripada sekarang. Gitu. Jadi uang yang dikeluarkan sama, menunya harganya masih sama, tapi pelayanannya lebih ekstra daripada yang didapatkan bulan ini. Gitu. Jadi ini adalah improvement. Ya di atasnya surprise adalah improvement. Gitu. Jadi misalkan nih, kalau kemarin orang beli di restoran itu nunggunya setengah jam. Ya, bulan depan bisa nggak 20 menit? Ya, bulan depannya lagi bisa nggak 15 menit? Nah, itu jadi orang ngeluarin uangnya, orang beli produk kita itu uangnya sama gitu, nggak kita naikin harganya, tapi value yang dia dapat semakin tinggi gitu ya. Misalkan nih teman-teman, biasanya kalau orang beli ke kita itu cuma dapat ciput gratis. Nah, besok bisa nggak ya, bukan hanya ciput gratis yang dia dapatkan, misalkan packagingnya lebih bagus gitu ya, yang biasanya packagingnya cuma biasa, sablonan biasa, sekarang packagingnya lebih bagus ya. Nah, yang biasanya bahannya katakanlah gerah, bikin gerah, besok dengan uang yang sama bahannya ganti yang lebih adem gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita perbaiki lagi, apa yang bisa kita perbaiki lagi ya, tapi jangan naikin harga, harganya segitu, tapi yang didapatkan customer di bulan-bulan berikutnya itu lebih gede gitu. Nah, itu kira-kira apa teman-teman? Nah, ini money savers. Jadi uang yang dikeluarkan sama tapi value-nya terus membesar, terus membesar. Akhirnya kalau teman-teman tahu yang namanya wisata kuliner legend, mereka selalu melakukan ini. Contohnya ya, kalau di apa, di Bantul itu kan ada sate Pak Pong ya, sate Pak Pong. Nah, sate Pak Pong itu kalau aku dulu nunggu itu di awal-awal itu 2 jam. Ketika aku pertama kali ini ya, bukan pertama kali ya. Jadi setelah aku nikah, ngajak istri dan anak ke situ itu 2 jam, masih 2 jam, tahun 2015-an lah. Tahun 2015, tahun 2016. Nah, kemudian beberapa tahun berselang itu nunggunya jadi 30 menit. Kalau sekarang nunggu di sate Pak Pong itu cuma 10 menit. Jadi lebih cepat. Gitu ya. Jadi ada improvement yang memang seperti itu. Gitu. Nah, contohnya lagi, kalau dulu di sate Pak Pong itu ya tempat makan sama tempat untuk pembakaran, untuk bakar satenya itu ya. Nah, sekarang orang sate Pak Pong tuh nggak cukup dapat 2 itu, tapi ada musolanya yang nyaman, tapi ada ruang bermain anaknya. Jadi kalau nunggu itu anaknya bisa sambil main. Ya, kemudian tempatnya udah nggak sesak-sesakan. Nah, itu improvement. Jadi teman-teman di sini akhirnya dipaksa untuk infinite game gitu. Jadi game kita untuk terus membaik, untuk terus membesar itu nggak ada ujungnya. Kenapa? Kalau kita bermain dengan batas waktu, sedangkan bisnis itu kan setelah puncak bisa aja turun. Kalau kita tetap kekeh di keunggulan kita sekarang, bisa jadi keunggulan kita itu tidak relevan lagi di masa yang akan datang. Jadi teman-teman, tidak ada ujungnya teman-teman improvement itu. Selama bisnis teman-teman berdiri, maka improvement itu harus berjalan. Gitu. Ya, terus yang keempat itu adalah time savers. Nah, ini teman-teman yang money savers bisa ditulis di sini ya. Kemudian yang keempat adalah time savers, itu waktu. Nah, biasanya aku ngirimnya 2 hari baru tak kirim, Mas. Bisa nggak sekarang 1 hari langsung dikirim? Gitu. Biasanya aku ngirim itu pakai kurir, Mas, yang datang ke sini. Jadi datangnya lama. Bisa nggak yang ngambil itu adalah pusatnya langsung? Biar nanti langsung dikasih di gudang pusat biar lebih cepat gitu. Nah, ini time savers. Ya, biasanya PO-nya tuh 1 bulan, Mas. Gimana 15 hari? Nah, gitu. Jadi teman-teman ini terus diimprove. Terus diimprove agar pelanggan itu semakin hari semakin merasakan value kita tuh semakin gede. Ya, contohnya ya, aku punya Reseller Academy dulu tuh ketika batch pertama, batch kedua itu kan cuma dapat mentoring. Sekarang tuh sudah dapat e-course gitu. Ya, udah dapat member area. Terus juga ada materi tambahan yaitu open recruitment.
Mungkin ke depan aku akan masukin kurikulum tambahan, yaitu kurikulum Ads sama kurikulum Shopee marketplace gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, Reseller Academy itu semakin high value. Ya, yang harus dibayarkan pelanggan sama, tidak berubah, tapi kita ngasih high value terus, kita tambah terus menerus gitu. Nah, itu ya. Jadi ada empat ranah yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama di produk, yang kedua di service, dan yang ketiga time savers, yang keempat adalah money savers gitu. Ya. Dan masih ada satu lagi ya, cara kita biar bisa memberikan surprise ke pelanggan. Ini sudah dikasih rumusnya sama Rasulullah gitu ya. Ya, sama Allah, yang Allah sampaikan lewat lisan Rasulullah. Gitu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Masya Allah ya. Jadi teman-teman, gimana agar pelanggan itu mencintai kita? Gimana agar tim itu mencintai kita? Kalau mereka mencintai, insya Allah mereka akan melakukan hal-hal yang mungkin tidak terduga oleh kita, karena levelnya udah cinta gitu kan. Gimana caranya? Ya caranya yang yang disabdakan Rasulullah adalah saling memberi hadiah. Maka teman-teman, kalau di saya saat ini meskipun belum gede anggaran untuk memberikan hadiah, jadi kita kasih anggaran, misalkan sebulan berapa, 10 juta. Ya udah 10 juta itu untuk kasih hadiah ke customer. Gitu ya. Jadi teman-teman kasih hadiah. Ya, dan ini sebuah quotes yang alhamdulillah kita coba pegang teguh hingga saat ini adalah objek sedekah kita yang utama adalah ke tim dan pelanggan. Gitu ya. Jadi teman-teman, sebelum kita ngobrol sedekah, ngomong ke hal-hal yang lain, misalkan kita sedekah ke fakir miskin atau ke siapapun. Nah, itu kita harus tahu tim kita itu sudah kecukupan atau belum. Jangan-jangan tim kita itu fakir miskin. Jangan-jangan tim kita itu adalah anak yatim misalkan. Nah, kita cek dulu. Jangan-jangan pelanggan kita itu juga membutuhkan loh, gitu. Jadi teman-teman, ya, kalau teman-teman punya anggaran sedekah, silahkan kasih. Yang pertama kali itu ke tim dan ke pelanggan. Kalau konteksnya bisnis, kalau konteksnya keluarga, yaitu keluarga dan tetangga, gitu. Jadi teman-teman, ya, kalau teman-teman punya budget sedekah, keluarin. Ya, keluarnya kemana? Ke tim dan pelanggan. Nah, teman-teman, kalau kemarin itu beberapa bulan ini saya banyak dijabri sama tim, dikira salah ngasih gaji gitu kan. Pak, ini gajinya salah Pak gitu, kebanyakan gitu. Gitu. Jadi dikira saya salah transfer gitu kan. Nah, terus saya ngomong, enggak apa-apa Mbak, ini insya Allah ada rezeki lebih gitu. Nah, apa yang setelah itu tim lakukan ternyata luar biasa. Mereka all out untuk untuk nge-CS-in, untuk membantu pelanggan. Karena ketika tim itu bahagia, ya. Misalkan tadi aku bantu Mas Sigit benerin genteng misalkan. Jadi Mas Sigit ingin membalas ketika aku butuh sesuatu, Mas Sigit gantian memberikan balasan gitu. Nah, tim ketika kita bantu dengan sedekah, kan nggak mungkin tim itu balikin, Pak, kemarin kan Pak Latif sudah sedekah sekian juta, aku balikin sekian juta, kan nggak mungkin seperti itu. Itu punya caranya sendiri, ya, karena tim itu nggak mungkin terus kembali uang itu kan nggak mungkin. Nah, cara tim berterima kasih ke kita adalah dengan dia berbuat baik kepada pelanggan, ya, karena itu ranahnya tim. Kalau kita pengusaha, maka cara kita berbuat baik ya di bisnis kita. Kalau kita pemain sepak bola, cara berbuat baiknya ya ketika kita nendang bola gitu kan, ketika kita berkompetisi. Gitu. Jadi ketika tim ini bahagia, maka dia akan berbuat baik kepada pelanggan. Dan ketika pelanggan itu bahagia, maka dia akan ngomong kemana-mana. Dia akan berbuat baik ke teman-temannya, dia akan berbuat baik ke orang yang membutuhkan produk kita. Gitu. Jadi teman-teman, kalau ada anggaran sedekah, silahkan anggaran itu dilarikan ke tim dan pelanggan. Itu yang paling utama gitu. Gitu ya teman-teman ya, untuk memberikan elemen surprise. Kenapa? Agar kita saling mencintai gitu ya. Nah, contohnya ini kemarin ada banyak ya. Jadi kalau kita itu kalau dengar pelanggan kita ada yang sakit atau tim kita yang ada yang sakit, itu pertama kali kita yang harus gercep.
kirimin obat, kirimin herbal, kirimin sesuatu ke dia gitu. Bahkan Mas mau ya tadi malam nggak bisa ikut mentoring karena sakit, tiba-tiba udah sampai obatnya gitu kan. Nah itu salah satu yang kita lakukan. Ketika ada yang sakit langsung kirimin, nggak usah nunggu besok gitu. Ketika ada orang pengen beli buku tapi nggak punya duit, kasih gitu. Nah itu udah kayak menjadi behavior kami gitu, salah satunya gitu kan, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah jadi teman-teman silahkan monggo nanti jadiin tim itu sebagai untuk tempat teman-teman bisa bersedekah gitu ke tim dan pelanggan. Dan level ketiga 1+1 sama dengan 4 konsultan, dan 1+1 sama dengan 5 unlimited. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Gitu. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Jadi hari ini kita bahas sampai di 1+1 sama dengan 3 surprise gitu ya. Dan alhamdulillah demikian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Dan kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ya. Nah ini ada Mbak Hanifah, Ummu Khadijah, rumah apa nih? Rumah Bidara, Makassar. Nah, ini produknya apa Mbak Hanifah? Ini ya, herbal ya tadi ya. Rumah Bidara. Bidara itu kan salah satu tumbuhan herbal yang disunahkan Rasulullah. Itu ya, Masya Allah, barakallah Mbak Lina ya, semoga bermanfaat. Iya herbal. Oke, ya, itu Mbak Ika. Jadi ketika produk kita bagus, layanan kita bagus, maka frekuensi produk kita viral itu gede. Gitu. Meskipun nggak selalu di sosial media ya. Kalau kita tahu wisata kuliner yang legend, mereka nggak punya sosial media. Bahkan GoFood aja nggak punya. Tapi kenapa selalu rame? Ya getok tular, gitu ya. Dari orang ngomong referral. Gitu. Nah kalau kita lakukan ini konsisten, insya Allah market kita bisa terus membesar. Gitu. Ya. Ya Bismillah Mbak. Jadi lebih enak kan ngopeni yang udah ada gitu ya. Kalau teman-teman sampai ke tahapan unlimited itu teman-teman udah nggak ada batasan lagi. Jadi kalau yang disampaikan Rasulullah ketika Khadijah meninggal, Rasulullah itu masih menyambung silaturahim dan dia selalu mengucapkan ini sahabat Khadijah, ini sahabat Khadijah, ini sahabat Khadijah. Jadi Rasulullah itu selalu ngomong kayak gitu. Meskipun Khadijah sudah meninggal, maka ketika kita punya customer di level unlimited itu meskipun dia sudah tidak menjadi customer kita lagi, kita harus tetap bersedekah kepada customer kita. Gitu. Kenapa? Karena dia masih bisa ngomong. Gitu. Misalkan nih, kita punya produk akikoh. Nah, ketika anaknya besar gimana Mas? Dia nggak bisa repeat order. Kemudian apakah servis kita berhenti? Enggak. Ya, ketika anaknya udah SD, kita ucapin selamat ulang tahun ya Dek. Ya, ini hadiah untuk adik. Kita kasih katakanlah tas untuk anaknya itu. Dulu adik ingat enggak? Dulu pernah akikoh di tempat ini, gitu. Semoga menjadi anak yang solihah. Gitu. Kita kirimin gitu. Kita kirimin, gitu. Nah, itu luar biasa. Kalau teman-teman sampai ke level unlimited, level terakhir, itu teman-teman sama pelanggan itu nggak ada ujungnya. Bahkan ketika mereka tidak menjadi pelanggan kita. Gitu. Bahkan ketika mereka tidak menjadi pelanggan kita tetap berbuat baik kepada mereka. Ya meskipun kita punya reseller, kemudian reseller kita itu jualan produk lain atau punya brand sendiri, kita harus berbuat baik pada reseller kita. Itu kalau level unlimited teman-teman. Ya. Karena kalau yang dikatakan Rasulullah itu ya kewajiban kita adalah membantu tetangga kita. Tetangga kita 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan dan 40 ke kiri. Jadi kalau di jumlah itu ada sekitar berapa? 160 kakak. Gitu. Padahal satu RT itu ada 40 kakak. Jadi kita harus berbuat baik kepada 4 RT gitu. 4 RT. Jadi luar biasa, berarti kan banyak ya yang harus kita
berbuat baik ke orang gitu ya, gitu. Yang berat sepertinya adalah mendata banyaknya dan kontrol dalam pelayanan surprise karena pelanggan banyak dengan transaksi tidak terlalu besar. Iya, jadi gini, kalau mau ngasih surprise itu ketika dia transaksinya gede, surprise-nya juga gede, gitu. Tapi kalau transaksinya kecil, itu kasih ucapan terima kasih di pengiriman, tapi kita tulis tangan, itu tuh udah luar biasa. Terima kasih ya Mbak sudah beli produk kita ini ya, semoga anaknya sehat selalu ya Mbak, keluarga ini semoga jadi berkah dan bermanfaat, tanda tangan. Itu jadi nominal surprise itu bisa menyesuaikan transaksi gitu. Jadi kalau kita ada yang namanya VVIP customer itu yang paling gede, surprise kita nggak hitung-hitungan kalau di VVIP. Tapi kalau yang kecil-kecil ya kita surprise-nya ya kecil-kecil juga gitu kurang lebihnya. Itu. Nah ini ada Mas Izadian ya. Pertama mantap dapat banyak insight, Masya Allah. Materi ini ada di buku CRM ya. Betul, Mas, semuanya ada di buku CRM. Tadi kan kita bahas bab 1. Bab 1, Mas, bab 1 pembahasan CRM. Nanti bab 2-nya besok ya. Kita ulas lagi. Untuk mitra reseller customer yang misal non aktif, lama nggak order, ada inspirasi buat surprise nggak? Jadi gini, ya, ketika ada pelanggan yang nggak mau beli produk kita, ya jangan pelanggannya itu dirayu-rayu untuk beli ke produk kita. Jangan sampai itu. Kalau ngomongnya ya kasarnya ya ngemis gitu, yang ngemis ke pelanggan untuk beli produk kita. Jangan sampai seperti itu. Karena seolah-olah kita yang butuh. Ketika kita menseolah-olahkan kita yang butuh, itu reputasi kita turun, gitu. Ya jangan sampai kita jualan ke seseorang seolah-olah kita butuh. Karena kenapa? Karena pelanggan itu tidak peduli dengan kita. Ya, pelanggan itu peduli pada masalah mereka. Gitu ya. Ini di garis bawah ya. Pelanggan itu peduli dengan masalah mereka. Maka tugas kita ketika mereka merasa mereka belum butuh, tugas kita adalah meyakinkan mereka itu butuh. Gitu ya. Meyakinkan pelanggan itu butuh. Gimana caranya agar meyakinkan pelanggan itu butuh? Ya dikasih edukasi, dikasih e-book gratis, dikasih edukasi tentang knowledge produk, dikasih edukasi tentang manfaat produk kita, dikasih testimoni gitu. Jadi jangan orangnya yang kita tarik, jangan orangnya yang kita japri, tapi umpannya yang kita ganti gitu loh. Umpannya yang kita kasih gitu loh. Kenapa mereka harus beli produk kita? Sama reseller itu ketika tidak aktif, itu silahkan dijapri testimoni. Alhamdulillah kemarin ada Mbak ini penjualannya naik luar biasa. Nah, testimoni itu dijapri tiap hari. Mereka akan lama-lama itu tersadar, luar biasa ya ini kemarin dapat Honda Jazz gitu. Ini kemarin dapat umroh. Wah, ini berarti aku bisa gitu. Nah, gitu. Jadi tugas kita menyadarkan customer atau reseller kita yang butuh. Gitu. Jadi kalau aku sih ketika memang mereka itu nggak ada tanda-tanda butuh, ya aku nggak terlalu banyak follow up gitu. Terlalu follow up jualan itu hampir nggak pernah, bahkan nggak pernah gitu. Kita follow up-nya follow up edukasi gitu. Oke, ya. Terus dari Mbak Hansa. Jadi kalau mau saya kirim sampel, kita tanyakan dulu mau terima enggaknya atau gimana. Sampel apa? Kalau surprise nggak usah ditanyain. Kalau surprise, kalau ditanyain jadi orang tahu gitu loh. Jadi orang tahu kita mau ngasih sesuatu gitu. Jadi tiba-tiba datang aja. Kalau sampai orang tahu ya namanya nggak surprise lagi gitu kan. Karena udah terduga gitu kan. Itu nggak usah ditanyain, langsung dikirim aja. Nanti kita lihat apa reaksinya seperti apa. Ya, NR 1511. Mas mau bertanya, kalau kita sudah edukasi dan sudah memberikan testimoni, tapi pelanggan masih beralasan, berarti dia bukan pelanggan kita. Jadi ada dua pelanggan yang dia itu tidak beli produk kita. Yang pertama karena dia memang bukan pelanggan kita, bukan target market, mereka memang nggak butuh. Yang kedua memang mereka belum yakin, belum trust. Nah, belum trust ini bisa kita edukasi. Tapi kalau mereka itu memang bukan pelanggan kita, ya mereka nggak akan beli. Gitu. Misalkan nih teman-teman, kita jualan mobil yang harganya 500 juta, yang 1 miliar. Tapi ke orang yang berpenghasilan 5 juta ke bawah.
Ya, mau kita edukasi kayak apapun, cara nabung, cara ini ya kan susah closingnya, gitu. Jadi kalau memang sudah dibuat edukasi ternyata nggak mau gerak, ya udah tinggalin, gitu. Karena bukan target market kita, gitu. Gitu ya. Dari Mbak Dewi Masyito, Masya Allah, Barakallah, Mbak Dewi sangat bermanfaat, semoga jadi amal jariah, Allahumma amin. Saya baru punya kurikulum reseller. Nah, belum selesai baca aja belum loh. Apalagi diamalin gitu kan. Diamalin bisa setahun itu baru selesai beneran. Karena untuk menginstal menginstal sistem itu nggak cepet ya. Kalau di tim aja misal sistem itu bahkan sampai butuh 4 sampai 6 bulan. Apalagi reseller yang tidak kita kontrol, bahkan setahun itu baru terinstall. Karena di kurikulum itu kan ada yang namanya follow up kan. Ada follow up, ada laporan, kemudian ada evaluasi, itu ada di situ semua gitu. Jadi kalau itu benar-benar dijalankan bisa setahun itu baru kelar. Tapi kalau itu bisa dijalankan, itu insya Allah aku yakin penjualan reseller bisa stabil meningkat ya. Bukan stabil gini, tapi stabil meningkatnya gitu. Itu karena itu kan berbisnis kan bukan masalah goal, tapi masalah proses yang kita jalani udah benar atau belum, udah efektif atau belum gitu. Udah konsisten atau belum gitu. Ya sampel baju kan ngenalin saya bikin produk baru. Oke, ya jadi sampelnya, oh ya kalau sampel nggak bisa dikirim kalau online gitu. Kalau offline bisa. Jadi kayak fashion show itu kan sampelnya ada di situ semua gitu. Kalau online nggak bisa. Kalau online ya kasih gambarnya gitu. Ya, oke teman-teman ya, thank you, masya Allah. Boleh terakhir ya Mbak Eka ya, monggo silahkan kalau mau bertanya. Makasih Mas Latif. Siap Mbak Eka. Mas Latif, aku mau tanya, itu kan di kurikulum reseller itu kan aku baca tentang WhatsApp, mereka mengerjakan gitu kan, terus kita evaluasi, mereka laporan gitu ya Mas ya. Kalau reseller kebetulan nih reseller kita itu kan ada yang kerja, memang ada yang ibu rumah tangga, belum kenal bisnis, jadi beda-beda gitu itunya. Sedangkan yang namanya itu kan butuh konsisten ya Mas ya. Betul. Tidak semua bisa ikut. Untuk memulainya baiknya bagaimana Mas? Dan untuk menangani yang reseller kita itu dengan berbeda tipikal dan kesibukannya masing-masing itu bagaimana Mas? Ya, jadi gini Mbak Eka ya. Misalnya nih, Mbak Eka punya peraturan di rumah itu nggak boleh pegang handphone. Karena handphone ini kan efeknya banyak ya ke anak ya. Anak jadi kurang kreatif, anak jadi temperamen, mudah marah, anak jadi kurang penurut gitu kan, banyak. Nah, jadi ada peraturan di tempatnya Mbak Eka nggak boleh pegang handphone. Tiba-tiba anaknya Mbak Eka minta, aku pengen main handphone, aku pengen main handphone. Sampai dia merengek, sampai dia nangis, sampai dia ngamuk. Akhirnya Mbak Eka nggak tahan, akhirnya dikasih handphonenya. Nih, handphone tak kasih nih, tapi kamu jangan nangis. Nah, itu kan secara tidak langsung kita tidak mengajarkan kejujuran kepada anak kita. Karena kita mengingkari apa yang kita katakan, betul kan ya? Gitu. Nah, kalau seperti itu, akhirnya anak kita itu mempunyai sinyal seperti ini. Oh, kalau aku pengen handphone, aku tinggal nangis aja. Oh, kalau aku pengen handphone, aku tinggal ngamuk aja. Nanti dikasih kok sama ibu gitu. Sama, ketika kita punya reseller yang dia itu, oh aku nggak garap, aman-aman aja, nggak ditagih. Oh aku santai nggak jualan, aku juga aman-aman aja, ya besok aku nggak usah jualan. Paham ya? Gitu. Jadi solusinya adalah yang mau berjualan bareng-bareng masukin di grup. Kalau nggak mau ya udah nggak usah ikut pembinaan. Gitu. Yuk, ini teman-teman kita sosialisasi, misalkan ini sekarang ada orang 33 nih. Yuk teman-teman kita kumpul bareng. Kita ada pembinaan dengan syarat ABCDE ya. Ini syaratnya seperti itu, yuk yang teman-teman mau juang bareng-bareng sama kita ya. Ayo gabung di grup. Tapi kalau enggak masalah kok gitu. Kita tetap kasih pembinaannya, kita kasih rekod ulangnya, silakan dibaca gitu. Tapi teman-teman nggak ada kewajiban untuk ngerjain. Tapi nggak usah diikuti grup gitu.
Jadi dipisah Mbak, gitu, dipisah. Caranya grupnya dipisah. Mana yang mau berjuang bareng-bareng atau mana yang memang sambilan. Kalau sambilan jadi pisah ke yang grup sambilan. Gitu. Kalau kita ada yang namanya 30 hari jago jualan. Dan di situ benar-benar kita challenge setiap hari. Gitu. Nah, ternyata ada Mbak dari sekitar 500 orang yang mau ikut itu sekitar ada 50 orang. Jadi ada 10%. Gitu. Dan itu paretonya yang di 10% itu penjualan paling gede yang bisa 500 1000 pieces itu yang di situ. Gitu. Jadi seperti itu Mbak. Kalau kita masih seperti orang Indonesia, ya pelanggaran terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena di Indonesia ngomong kamu kalau keluar harus pakai helm, tapi polisi kadang lihat orang nggak pakai helm nggak ditindak. Gitu. Jadi pakai helm itu hanya ketika razia. Gitu. Nah, tapi kalau kita di Singapura itu di mana-mana ada petugas, kita ngerokok aja dendanya bisa 10 juta. Gitu, gimana orang mau ngerokok gitu, dendanya 14 juta, $1000 gitu. Itu jadi harus tegas, Mbak, harus tegas. Jadi ketegasan itu bukan tanda kita itu kejam, tidak, tapi memang kita tegas itu tanda kita sayang sama mereka. Gitu. Kita sayang sama anak kita. Kalau kita nggak tegas, kita selalu ngasih handphone, bisa jadi ketika gede mereka akan jadi anak yang berani ke kita. Gitu. Sampai maksa ibunya harus beliin motor, kalau enggak minggat gitu kan. Nah, itu karena tidak tegas orang tuanya gitu. Sama, ketika kita sama reseller dan kita tidak tegas, ini ditoleransi, itu ditoleransi, ya dia nggak bakal kedidik menjadi orang yang hebat. Jadi solusinya dipisah Mbak Eka, ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, Mas, saat ini. kalau satu lagi boleh nggak? Ini Iya, monggo. yang tadi sih Mas. Kalau misalkan kalau ke reseller itu kan di luar, dia mau jalan atau tidak itu kan ada di dia keputusannya ya. Kalau misalkan yang tadi yang sempat aku tanya, customer kita, customer CS kita, karyawan kita, tidak melakukan yang sudah, kan aku belajar dari bukunya ya, hari pertama, hari ketiga ntar gini ya, hari ketujuh ntar begini ya gitu. Hari kesini gini deh gitu, yang ini udah ada catatannya gitu, tapi dia tidak melakukan. Apakah kalau misalkan Mas Latif pernah ngalamin enggak? Terus apakah perlu ada punishment atau malah pendekatan atau apa gitu? Apa? Itu gimana? Pertanyaannya gimana, Mbak? Kalau nggak ngelakuin gitu. Biasa yang dilakukan baiknya kayak gitu. Kalau nggak dikerjain gitu. Kalau tidak dikerjakan. Oh ya. Kalau dalam buku ini Mbak Eka, Atomic Habit, itu ada prinsip. Kita boleh tidak mengerjakan kebiasaan, tapi maksimal 1 kali. Kalau kita udah 2 kali tidak mengerjakan kebiasaan, itu maka kita akan lebih sulit memulainya lagi. Ibaratkan nih Mbak Eka udah punya niat, aku mulai detik ini sholat subuh harus berjamaah di masjid. Ya ternyata kecapean hari ini, ya lewat sholat jamaahnya. 1 kali nggak apa-apa. Tapi kalau sampai 2 kali, itu untuk memulai lagi, untuk berniat lagi itu lebih susah. Gitu. Itu di buku Atomic Habit. Jadi nggak ngerjain tugas boleh Mbak Eka, tapi cuma sekali. Gitu. Kalau lebih dari 2 kali, ya besok nggak boleh ikut mentoring. Karena kita udah gagal nih, misal kebiasaan ke mereka gagal gitu. Nah, dan itu per minggu Mbak. Jadi seminggu itu boleh nggak ngerjain 1 kali. Gitu. Jadi besok itu boleh lagi nggak ngerjain 1 kali boleh. Minggu ketiga boleh lagi nggak ngerjain 1 kali boleh gitu. Jadi per minggu. Gitu. Jadi seperti itu. Atau kalau Mbak Eka mau ngasih lebih ringan, boleh nggak ngerjain 2 kali tapi nggak boleh berturut-turut. Gitu. Nggak ngerjain 2 kali, hari Senin boleh, hari Selasa nggak boleh karena kan Senin udah nggak ngerjain. Maka kalau kamu nggak ngerjain lagi hari Rabu. Gitu. Jadi nggak boleh berturut-turut, Mbak. Kalau berturut-turut udah gagal kita install sistem. Makanya reseller itu PR-nya adalah kita itu install sistem. Itu ibaratkan kita kepala negara, kita pengen buat undang-undang yang diikutin. Nah itu kan nggak mudah, makanya aku ngomong setahun mungkin gitu. Tapi ketika ini bisa berjalan, itu luar biasa, efeknya luar biasa.
gitu ya, untuk membentuk mereka itu bisa komitmen, karena ini memang buku kurikulum tidak diperuntukkan untuk yang single factor, Mak. Di fase awal iya, tapi ini minimal punya tim 2 minimal lah, ada CS ada CRM gitu. Kalau single factor bisa jalanin ini semua kelihatan nggak mungkin. Gitu kurang lebihnya Mbak Eka ya. Jadi Makasih boleh banyak. tidak ngerjain tugas tapi tidak boleh berturut-turut gitu. Ya. Makasih Mas. Ya siap, sami-sami gitu ya. Siap, barakallah Mbak Eka. Oke, teman-teman ya. Thank you atas perhatiannya. Insya Allah kita lanjut mungkin hari Senin ya. Hari Senin nanti kita lanjut di pembahasan ke level ketiga ya, yaitu 1+1 sama dengan 4 konsultan. Ini panjang, jadi mungkin nggak selesai satu pertemuan, konsultan paling 2 pertemuan gitu kan. Gitu. Dan yang level terakhir mungkin minggu depannya lagi. Jadi seminggu 1 level gitu ya. Seminggu 1 level. Gitu teman-teman ya. Thank you. Nanti kalau teman-teman pengen info bukunya silahkan chat admin aja. Namanya Mbak Nana ya. Nanti silahkan chat admin. Bukunya tinggal dikit, tinggal sekitar 20 pages. Habis itu kita open PO lagi. Jadi kalau teman-teman pengen ready stock silahkan langsung chat admin di grup ya. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, baik Mas Sigit. Terima kasih banyak ya Mas. Sami-sami, barakallah. Sampai jumpa minggu Terima depan. kasih, Mas.